Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa supaya kebaikan Tuhan berlimpah di dalam setiap kita, agar apa yang disediakan Tuhan itu boleh menjadi milik kita semua. Karena banyak yang disediakan Tuhan, tapi yang menjadi masalahnya itu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena cara berpikir manusia yang tertipu oleh kuasa kegelapan. Kenapa manusia tidak menerima? Karena ada penyesatan yang terus-menerus dihadirkan di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, biarlah kita terus menjadi dewasa dan bertumbuh, karena sumber pengetahuan, sumber kecerdasan itu ada di dalam Tuhan sendiri. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Kita di dalam hidup ini banyak kali kita mengejar pengetahuan jasmani. Pengetahuan jasmani kita bisa dapat di sekolah, kita bisa dapat dari teman, kita bisa dapat dari orang tua kita, dan kita bisa dapat dari berbagai sumber, yaitu sesama manusia. Tetapi yang paling penting adalah pengetahuan kekekalan, pengetahuan roh, supaya itu bisa hadir di dalam kehidupan kita. Karena kalau pengetahuan roh hadir di dalam hidup kita, maka kita akan mempunyai persiapan yang sungguh-sungguh, dan itu adalah peluang, itu adalah pintu yang terbuka bagi kita semua untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena ingat baik-baik, saya ingin menegaskan kepada kita bahwa iblis hadir sebagai pribadi yang membodohi, menyesatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengenal kebenaran, supaya kita hidup di dalam kebodohan, karena memang iblis itu adalah sumber yang membodohi manusia. Dari Taman Eden kita sudah tahu bagaimana kisahnya, bahwa manusia pertama dibodohi oleh setan. Ya, manusia dikatakan Tuhan jangan makan buah itu, tapi setan membodohi manusia. Setan berkata makan saja, jangan dengar Tuhan. Itulah sebabnya di dalam dunia ini semakin ke sini manusia semakin ditimpa dengan kebodohan, sehingga manusia berupaya terus-menerus menggali ilmu dengan sekolah mulai dari usia 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Tetapi semuanya itu hanya bersifat pengetahuan jasmani, pengetahuan yang sementara. Sedangkan pengetahuan yang kekal itu tidak dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu, lewat tayangan-tayangan yang kami hadirkan, lewat sharing-sharing firman Tuhan yang kami hadirkan, kami berharap kita bertumbuh, kita memacu, kita punya pengetahuan, kecerdasan akan kekekalan, kecerdasan akan manusia roh, kecerdasan akan kebenaran, kecerdasan yang membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang duri dalam daging. Bicara duri adalah sesuatu yang harus disingkirkan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakiti. Karena kalau orang ketusuk duri, pasti mereka berteriak, atau mereka akan menyingkirkan duri tersebut supaya mereka tidak berteriak. Nah, di dalam hidup ini kita mengenal duri di dalam daging adalah sebuah penderitaan. Penderitaan atau penyakit itu bukan perbuatan Tuhan. Itu perbuatan iblis. Banyak orang juga tidak mengerti ini. Banyak orang juga berkata, oh saya dihukum Tuhan. Makanya inilah balasan Tuhan terhadap kelakuan saya yang hidup di dalam kejahatan. Dengarkan umat Tuhan, Tuhan tidak pernah menghadirkan penderitaan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menghadirkan kesusahan, Tuhan tidak pernah menghadirkan penyakit. Kalau begitu siapa yang melakukannya? Iblis. Iblis adalah pribadi yang sangat jahat, dan dia ingin supaya manusia bukan saja menderita, dari penderitaan yang berkepanjangan, dari penderitaan yang semakin hari semakin bertambah di dalam hidup manusia. Dengan tujuan supaya manusia semua mati, manusia terbunuh. Oleh sebab itu kita
Dengan mengerti pengetahuan tentang roh, kita tidak lagi berada di jalannya iblis, kita tidak berada di dalam kendali kuasa kegelapan, sehingga janganlah hidupmu menjadi buruk. Janganlah hidupmu menjadi lebih buruk, menjadi lebih menderita atau bertambah kesusahannya. Setiap kali Tuhan Yesus habis menyembuhkan, sering Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, jangan melakukan kehendak iblis, jangan melakukan tipuan apa yang diinginkan oleh iblis. Karena itulah yang membuat Anda menderita, itulah yang membuat Anda sakit-sakitan, itulah yang membuat bahaya datang di dalam hidupmu. Karena iblis adalah pribadi yang jahat. Dan penyesatan terus dihadirkan, sehingga banyak orang tidak mengerti, orang pikir kalau dia sakit, oh ini kehendak Tuhan. Oh, ini adalah proses Tuhan. Enggak. Tidak seperti itu, teman-teman, ya. Itu sesuatu yang bukan seperti itu. Ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah merancang penyakit di dalam hidup kita. Nah, yang menarik sekali kita perhatikan di dalam firman Tuhan, ada satu bagian yang terjadi di dalam kehidupan rasul besar yang bernama Paulus. Dia mengalami duri di dalam daging. Dia mengalami satu penderitaan. Dia mengalami satu hal yang tidak mengenakan dirinya. Itu diceritakan di dalam 2 Korintus 12. Kita dengarkan bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, terus. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, kita memperhatikan di sini bahwa Paulus mengalami yang namanya duri di dalam daging. Berbicara duri di dalam daging, bagi semua orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah merupakan satu paket yang menyempurnakan. Jadi, duri di dalam daging, tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki manusia menderita. Dan penyakit itu bukan berasal dari Tuhan. Penyakit itu berasal dari kuasa kegelapan. Nah, di sini kita melihat kenapa Paulus mengalaminya. Kenapa Paulus mengalami penderitaan? Ada sesuatu yang menggocoh hidupnya. Ada satu yang menekan, yang membuat dia menderita oleh karena duri yang ada di dalam dagingnya. Satu kesakitan di dalam tubuhnya. Kita memperhatikan bahwa sekali lagi ini bukan kehendak Tuhan, tetapi ini diizinkan Tuhan. Berbicara duri di dalam daging itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, di dalam mengizinkan duri di dalam daging, Tuhan punya rencana buat hidup manusia. Tentu rencana yang Tuhan hadirkan di dalam hidup manusia adalah rencana kebaikan. Bukan rencana yang membahayakan hidup manusia. Karena rencana manusia selalu didasari dengan keindahan.
Keindahan belum tentu bisa membahagiakan. Keindahan seksualitas yang Anda nikmati saat ini belum tentu bisa membahagiakan hidupmu. Apalagi itu kalau didasari dengan ketidakbenaran. Keindahan, harta kekayaan yang Anda nikmati saat ini belum tentu bisa membahagiakan hidupmu. Bahkan itu bisa menjadi malapetaka buat hidupmu. Karena apa? Karena dasar daripada engkau memperoleh kekayaan itu sesuai tidak dengan kebenaran. Dan caranya itu harus semuanya sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena sumber kebahagiaan, sumber keindahan, sumber kebahagiaan di dalam hidup manusia itu hanya datang daripada Tuhan. Jadi selama hidup ini di luar rencana Tuhan, selama hidup ini di luar apa yang Tuhan rancang di dalam hidup manusia, maka manusia akan tertipu dengan segala hal yang ada di sekitarnya. Sekalipun itu baik, sekalipun itu kita rasakan enak saat ini, ya, itu bisa saja menipu diri kita sendiri. Bahkan kita perhatikan di dalam kehidupan kita, sudah sejauh mana kita menikmatinya. Nah, kita kembali kepada duri di dalam daging. Ya. Kenapa saya katakan ini diizinkan Tuhan? Ini bukan kehendak Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan. Ini diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan. Apa saja tujuan Tuhan? Di dalam mengizinkan duri terjadi, duri ada di dalam daging kita. Yang pertama, Tuhan ingin kita sadar bahwa kita ini terlalu lemah. Dengan adanya Paulus merasakan duri di dalam daging, dia sadar betul bahwa hidupnya terlalu lemah. Kita perhatikan di situ bahwa Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia meminta supaya duri utusan iblis ini dicabut. Utusan iblis ini mundur dari dia. Rasul Paulus adalah rasul yang hidup dengan benar. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku minta supaya utusan iblis ini undur. Tapi dia tidak undur-undur. Nah, inilah yang saya katakan tadi di awal, betapa pentingnya kita memiliki kecerdasan roh, kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Karena kalau tidak kita memiliki pengetahuan akan kebenaran, maka kita akan bersungut-sungut. Kita akan mudah mengeluh, kita mudah mempersalahkan Tuhan, kita menggerutu di dalam hidup ini. Akan muncul pertanyaan, kenapa Tuhan, kenapa saya menderita, kenapa saya sakit, kenapa ada duri di dalam daging? Kenapa Tuhan tidak singkirkan ini? Nah, itu sebabnya saya katakan sekali lagi, kita perlu pengetahuan roh. Perlu kecerdasan roh. Agar apa? Agar pada saat itu diizinkan oleh Tuhan, tentu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terindah di dalam hidup kita. Dengan adanya duri di dalam daging, maka Paulus sadar betul bahwa tubuhnya terlalu lemah. Sehebat apapun dia mempertahankan eksistensi tubuh ini terlalu lemah. Dengan adanya dia sadar bahwa tubuhnya terlalu lemah. Tubuhnya bisa merasakan kesakitan. Tubuhnya bisa merasakan penderitaan. Tubuhnya bisa menjerit karena kesakitan. Karena ada duri di dalam daging. Dan apa maksud Tuhan mengizinkan ini? Supaya apa? Supaya Paulus bergantung kepada Tuhan. Dia sadar dia lemah. Dia sadar dia butuh Tuhan. Dia sadar bahwa hanya Tuhan yang kuat. Di dalam hidup ini mungkin Anda mengalami hal yang sama. Mungkin Anda juga sudah berdoa. Mungkin ada yang berkata, sudah 3 tahun saya berdoa. Kenapa tidak hilang-hilang ini penderitaan? Kembali kepada firman Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Karena saya ingin berkata kepada kita, setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh ingin dipakai oleh Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan, pasti dia mengalami duri dalam daging. Kalau kita lihat di situ kembali kepada firman Tuhan bahwa sudah 3 kali
Paulus berseru, Tuhan, ambillah. Aku mau supaya utusan iblis ini mundur. Tapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku. Karena ini adalah bagian daripada penyempurnaan. Ini adalah bagian untuk supaya Paulus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Apa jadinya kalau tidak ada duri dalam daging? Tidak ada penderitaan. Maka Paulus akan merasa bahwa hidupnya kuat. Dia tidak terlalu butuh Tuhan. Tapi dengan adanya duri di dalam daging, dengan adanya dia merasakan kesakitan di dalam tubuhnya, maka dia bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia terus memegang Tuhan. Kemana saja dia bergantung kepada Tuhan. Karena dia tahu tubuhnya terlalu lemah. Di mana saja dia pergi. Di atas laut dia bergantung kepada Tuhan. Di daratan dia bergantung kepada Tuhan. Dalam pelayanan dia bergantung kepada Tuhan. Karena dia sadar tubuhnya terlalu lemah. Karena terlalu lemah tubuh ini bisa berakhir dengan tiba-tiba. Itulah kenapa Tuhan mengizinkan itu ada duri di dalam daging. Jadi di dalam hidup ini sekali lagi bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi cerdas di dalam Tuhan. Jadi kita di dalam hidup ini bisa bersinergi. Ada apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, bukan kehendak Tuhan. Sekali lagi bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan punya tujuan. Tuhan mengizinkan supaya untuk menjadi paket yang sempurna menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, karena kita sadar kita terlalu lemah. Kita sadar kita terlalu lemah, tubuh kita terlalu lemah. Terlalu gampang mengalami kesakitan. Yang kedua, kita tidak berbangga diri. Tidak ada yang perlu disombongkan. Ya. Di situ kita melihat terjadi interaksi antara Tuhan dengan Paulus. Paulus minta, dalam nama Tuhan Yesus, enyah duri dalam daging ini. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Sebab di dalam kelemahan, maksudnya di dalam penyakitmu, kasih karunia, kuasaku menjadi sempurna. Paulus jadi sadar bahwa yang maha kuasa itu adalah Tuhan. Paulus jadi sadar yang melakukan semua itu adalah Tuhan. Kalau banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang mati dibangkitkan. Paulus punya pelayanan begitu luar biasa dampaknya sampai ke akhir. Sampai ke seluruh dunia, sampai kepada akhir zaman ini. Tetap pewahyuan-pewahyuan firman yang diberikan kepada Paulus itu tetap menjadi firman yang mengalir lewat kehidupan seorang Paulus. Nah, apa jadinya kalau dia tidak diberi duri dalam daging? Apa jadinya kalau Tuhan tidak mengizinkan ini? Dia bisa saja menjadi orang yang sombong. Dia akan bisa berkata, ya, perjanjian baru itu sebagian itu aku yang tulis. Dia akan bisa berbangga diri. Dia akan bisa memuji dirinya. Dia akan bisa berkata betapa hebatnya aku dipakai Tuhan. Betapa hebatnya pelayananku. Betapa hebatnya apa yang telah aku kerjakan. Tapi dengan adanya dia sadar bahwa ada penderitaan di dalam tubuhnya. Dan dia harus bergantung kepada Tuhan. Setiap saat dia bergantung kepada Tuhan. Setiap saat karena ada sakit. Karena ada penderitaan. Dia terus bergantung. Dia tahu hanya Tuhan yang bisa melepaskan dia. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Karena di dalam kelemahan, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia terus tidak menjadi sombong di dalam hidup ini. Dia terus percaya kepada Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan. Dia terus mengharapkan Tuhan. Karena tidak ada yang perlu dibanggakan. Dia terlalu lemah. Dia terlalu lemah. Dia mengandalkan Tuhan. Ya, itu sebabnya di bagian lain dia berkata, apa yang perlu dibanggakan? Tidak ada yang perlu dibanggakan.
Kebanggaanku adalah Kristus. Kebanggaanku adalah Tuhan. Tuhan saja yang perlu dibanggakan. Karena itu sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan duri dalam daging itu tidak dicabut dari dalam Paulus. Supaya apa? Supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Supaya kita tidak membanggakan diri. Supaya kita tidak menjadi sombong. Karena ada begitu banyak orang yang tidak sadar. Tanpa sadar mereka bisa menjadi sombong. Karena apa? Karena tidak ada duri dalam daging di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, dengan adanya kejadian ini, dengan adanya firman ditulis, kenapa ada duri di dalam daging? Kenapa ada penderitaan di dalam hidupku? Itu menjadikan Anda dan saya supaya tidak menjadi sombong di dalam hidup ini. Terus rendah hati. Terus rendah hati. Ya, di mana saja, apapun yang sedang Anda lakukan, bergantung kepada Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Tuhanlah yang mampu menyelesaikan. Coba kita baca ulang ayat ini. Kita lihat di dalam ayat 42 dan seterusnya sampai 47. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan mulai ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku. Cukup. Kasih karunia Tuhan. Semua itu kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah di atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus dinyatakan. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita melihat di sini bahwa Paulus di dalam ayat yang ke-8, bahwa Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Dalam ayat yang ke-10 kita perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan. Karena Kristus, sebab jika aku lemah, di situ aku kuat. Kasih karunia Tuhan. Tuhan izinkan sesuatu di dalam hidup kita. Apa yang menjadi duri di dalam dagingmu? Apa yang menjadi keluh kesahmu saat ini? Ingat, Paulus dalam pelayanan adalah seorang yang berjuang, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak ada rasul yang lebih besar yang pernah tampil di dalam Alkitab daripada Paulus.
Kenapa dia dikatakan rasul besar? Karena sebagian besar dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dalam keteladanan dia mengikuti Tuhan. Dalam integritas dia tidak diragukan. Dalam kesetiaan kepada Tuhan dia teruji. Dalam berbagai hal Paulus melakukan dengan sempurna. Bahkan Paulus pernah dengan berani mengatakan, ikutilah teladanku sebab aku mengikuti Kristus. Tidak ada yang berani berkata seperti itu selain daripada Paulus. Karena dia berani, dan itu adalah merupakan firman dan ditulis di dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar pernyataan Paulus, bukan hanya sekedar pendapat Paulus, tapi itu pernyataan yang ditulis atas dorongan Roh Kudus. Bahwa betapa dengan begitu luar biasanya dia mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ada bagian yang diizinkan oleh Tuhan supaya memperlengkapi, menyempurnakan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan jika kita menemukan duri di dalam daging? Apa yang kita lakukan jika kita ada sesuatu yang tidak enak di dalam daging ini? Apa yang akan Anda buat jika Anda menemukan ada sesuatu yang tidak seperti Anda inginkan? Anda mungkin sudah berdoa, Tuhan, biarlah utusan iblis ini pergi daripadaku. Cabutlah penderitaan ini. Tapi ada bagian-bagian yang kita harus mengerti, di mana Tuhan ingin menyempurnakan hidup seseorang. Ada beberapa saat, ada penyakit yang mungkin terjadi di dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Sebab dikatakan di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan kitalah, kenapa kuasa Tuhan menjadi sempurna? Karena kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak berani berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berani menghadapi dunia ini dengan sendiri. Kita terlalu lemah, kita terlalu tidak berdaya, kita terlalu rapuh di dalam hidup ini. Dan itulah membuat kita bergantung sungguh-sungguh. Dengan adanya kelemahan, dengan adanya duri di dalam daging, kita terus datang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan itu juga membuat kita menjadi tidak sombong di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Berjalanlah di dalam kebenaran, berjalanlah dengan setia, karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam duri, dalam daging yang ada di dalam kita, disitulah Tuhan bisa menyempurnakan setiap bagian-bagian, setiap pekerjaan-pekerjaan, setiap apapun yang Tuhan ingin, apapun yang sedang Tuhan buat, apapun yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.